sudah menjelaskan panjang dan lebar gitu. Kayaknya kurang greget kalau misalnya kita nggak latihan soal. Nah, aku bakal kasih kalian 2 latihan soal. Soal yang pertama, kalian bisa lihat di sebelah sini, yang ya seperti biasalah aku kasihnya di sebelah sini. Nah, soal yang pertama itu tekanan uap air pada 29 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Terus pada suhu yang sama, larutan X gram glukosa pada 90 gram air mempunyai tekanan uap 29,41 mmHg. Maka tentukan berapa nilai X. Nah, sekarang seperti biasa, kalau aku mengerjakan soal apapun itu harus ditulis, diketahui, ditanya, dijawab. Jangan lupa itu. Yang pertama, kita akan tulis diketahuinya dulu. Tekanan uap air pada 29 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Berarti 30 mmHg itu adalah tekanan uap pelarut murni, karena itu adalah punyanya air dan air itu adalah pelarut murni. Maka diketahuinya sebagai P0. P0 sama dengan 30 mmHg. Terus yang kedua, pada suhu yang sama, larutan X gram glukosa pada 90 gram air mempunyai tekanan uap 29,41 mmHg. Berarti dari soal kita sudah tahu bahwa yang jadi zat terlarut itu adalah glukosa. Glukosa rumusnya apa? C6H12O6. Nah, di situ juga diketahui massa pelarutnya air sebesar 90 gram. Terus tekanan uapnya, nah ini tekanan uap dari larutan, karena dia di awal sudah bilang larutan glukosa, larutan X gram glukosa pada 90 gram air mempunyai tekanan uap 29,41 mmHg. Jadi 29,41 sebagai P-nya. Kalau sudah ada P0, ada P, dan juga sudah ada massa pelarut, itu sudah no worry, kalian udah bisa langsung kerjain, udah bisa langsung menemukan massa terlarutnya. Sekali lagi aku tegaskan bahwa di sifat koligatif kalian mau pakai cara apapun, pokoknya kalian punya konsep yang benar akan sama hasilnya. Jadi misal aku memilih menggunakan cara yang P sama dengan P0 dikalikan dengan XP. Semisal kalian mau pakai cara yang P sama dengan P0 dikalikan dalam kurung 1 min XT, apakah boleh? Ya, tentu boleh. Nggak ada yang salah di sini. Jadi kalaupun kita punya berbeda cara antara aku ataupun kalian, cara kita berbeda, tapi nanti ketika jawaban akhir itu pasti akan sama. Dan di sini aku memutuskan untuk menggunakan P sama dengan P0 dikalikan XP. Kita masukkan angka-angka yang ada dan kita bisa menemukan bahwa XP yang ada adalah 0,98. Setelah ketemu 0,98, kita masukkan. Jangan lupa rumusnya XP itu apa? NP per NT ditambah NP. Jadi nanti dihasilkan mol terlarutnya sebesar 0,102 mol. Kemudian kita masukkan ke rumusnya mol. Mol terlarut sama dengan massa terlarut per ml. Nah, ml-nya C6H12O6 atau glukosa. Kita hitung hasilnya 180. Sehingga massa terlarutnya kita dapatkan sebesar 18,571 gram. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple dengan ya step yang kalau kita kerjakan, ini aku aja jelaskan mungkin cuma 5 menit selesai. Ya karena sudah tahu konsepnya. Ketika kalian sudah tahu konsepnya, kalian akan bisa mengerjakan soal tipe jenis apapun. Mudah kan? Nggak ada sulit? Nggak akan ada kata yang sulit. Oke? Itu soal yang pertama. Next, aku akan kasih soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini sama, nanti aku tayangkan di sebelah sini. Nah, tentukan titik didih larutan 32
gram belerang, dan itu kebetulan diketahui belerangnya sebagai wujudnya es 8 dalam 400 gram asam asetat. Nah, di sini sudah jelas bahwa pelarutnya bukanlah air, tetapi dia sudah bilang bahwa belerang di dalam asam asetat, maka zat terlarut adalah belerang dan zat pelarutnya adalah asam asetat. Oke, kita lanjutkan. Asam asetat murni mendidih pada 118,3 derajat Celcius pada tekanan 1 atm dengan Kb sebesar 3,1 derajat Celcius per molal. Nah, sudah, nggak perlu bingung, kalian tinggal langsung dimasukkan rumusnya sudah bakal ketemu, karena ini hal yang simpel, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Loh, gimana kalau pelarutnya bukan air? Loh, kok ini pelarutnya asam asetat? Ya, apa yang harus aku lakukan? Jangan panik dulu kalau kalian dapat soal. Kalau kalian dapat soal itu dicermati, tenang dulu, nggak perlu panik, nggak perlu gopoh. Aduh, ini gimana? Ini bakal susah. Nggak perlu. Kalian perlunya tenang. Terus kita berpikir, oh ini harus diapakan? Seperti biasa, jangan lupa tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahuinya massa terlarutnya sebesar 32 gram, massa pelarutnya 400 gram. Kita ambil pelarutnya, dia sebagai asam asetat murni yang mendidih pada 118,3 derajat Celcius, berarti itu adalah Tb pelarut. Nah, untuk itu kita tinggal masukkan rumusnya. Delta Tb itu ada 2 kan tadi rumusnya, kita langsung masukkan dua-duanya, kita sama dengankan supaya kita langsung keluar di hasil akhirnya. Jadi nggak perlu buat space yang panjang-panjang, nggak perlu. Nah, delta Tb itu sama dengan Tb larutan min Tb pelarut, sama dengan molalitas dikalikan dengan Kb. Nah, Tb larutan min Tb pelarut, Tb pelarutnya tadi sudah diketahui sebesar 118,3 derajat Celcius, sama dengan molalitas. Molalitas kita juga sudah tahu rumusnya bagaimana, juga bukan sesuatu hal yang sulit, tinggal dimasukkan. Dan Kb-nya juga sudah diketahui sebesar 31 derajat Celcius per molal. Jadi langsung ketemu deh, Tb larutannya sebesar 119,269 derajat Celcius. Aku pembulatannya 3 angka di belakang koma. Loh, emangnya boleh pembulatan 2 angka atau 1 angka di belakang koma? Boleh saja, tapi aku sarankan sih 3 angka di belakang koma, kecuali kalau memang kesepakatan di sekolah atau kesepakatan dengan teman-teman sekelas, kalian sepakat dengan 2 angka di belakang koma, itu bergantung dengan kalian. Tapi kalau aku sih lebih suka menggunakan 3 angka di belakang koma, karena hasilnya juga akan lebih akurat dan memperkecil perbedaan atau selisih jawaban yang ada. Gampang kan? Cuman berapa step itu tuh, cuman kayak 1, 2, 3, 4 stepan. Terus ngerjainnya juga cepet, nggak sampai 1 jam ya kan, nggak sampai 10 menit pun, nggak sampai 5 menit saja cukup kalian untuk mengerjakan. Bahkan kalau kalian sudah lebih canggih lagi, kalian cuma butuh waktu 2-3 menit, aku jamin itu. Tapi dengan konsep yang benar, mau pakai cara apapun terserah, tetapi dengan konsep yang benar. Nah, segitu dulu episode kali ini, segitu dulu belajar bareng BK. Sudah sama latihan-latihan soal yang ada, aku rasa latihan soal ini sudah mewakili. Terus gimana kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, atau masih mungkin di sekolah kalian dapat tugas nih dari sekolah, terus gak bisa ngerjain, udah diskusi sama teman-teman tapi gak bisa ngerjain, kalian gampang banget, nggak perlu susah-susah. Walaupun kita jauh di mata, tapi tetap dekat, ya kan? Kalian bisa aja langsung kirimkan soal kalian foto, kalian kirimkan di email aku. Email aku bakal aku tuliskan di description box. Tapi jangan lupa kalian kasih subjek #belajar bareng BK. Nanti aku bakal buka emailnya, aku bakal bahas di next video. Tapi kalau kalian beruntung, aku
bakal bahas langsung, aku tuliskan jawabannya, aku send ulang, aku reply email kalian. So, see you on my next video. Stay tune, jangan lupa buat subscribe, like, dan comment.